Facebook, Twitter, dan Google sedang tersandung masalah perpajakan di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak akan meninjau ulang unit usaha situs media sosial tersebut. Lantas, apa benar perusahaan-perusahaan teknologi kaya raya asing tersebut mengemplang pajak di Indonesia? Ramai-ramai mengemplang pajak. Saya ulas lebih lengkap untuk Anda. Dan kita lihat ini adalah perusahaan-perusahaan yang disebutkan oleh Kementerian Keuangan Bambang Brojonegoro terindikasi kuat melakukan pengemplangan pajak. Mereka berbisnis di Indonesia, pasar yang begitu besar, terbesar di Asia Tenggara. Dan kita lihat ini adalah brand-brand yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kita lihat di sini ada Google. Ke mbah mana Anda akan selalu mencari tahu tentang suatu hal yang Anda tidak tahu? Pasti Mbah Google. Setiap Anda klik itu adalah uang untuk Google. Setiap ada iklan, semakin sering Anda mengklik dan mencari tahu apapun di Google, maka ada potensi iklan di sana, ada potensi pendapatan untuk Google. Perusahaan terkaya di Silicon Valley hingga saat ini bersaing ketat dengan Facebook. Facebook juga menjadi perusahaan teknologi asal Amerika Serikat yang kembali terindikasi kuat mengemplang pajak. Jadi berbisnis di Indonesia namun tidak bayar pajak. Facebook sendiri mencatatkan pemiliknya, Mark Zuckerberg menjadi salah satu orang termuda terkaya di dunia versi Forbes. Namun hingga saat ini kita juga mencari tahu mengapa orang sefilantropis Mark Zuckerberg, apakah memang begitu detail untuk mengetahui operasional bisnisnya di setiap negara, apakah sengaja atau justru tidak sengaja mungkin tidak membayar pajak sesuai dengan yurisdiksi masing-masing negara di mana dia berada. Dan selanjutnya kita lihat ada Yahoo yang juga terindikasi, kemudian adalah Twitter. Kicauan-kicauan Anda tampaknya termasuk juga Twitter CNN Indonesia yang selalu berkicau di sana, itu juga menjadi salah satu lahan bisnis. Ternyata kita baru tahu ini perusahaan-perusahaan teknologi yang kaya raya ternyata tidak membayar pajak sebagaimana mestinya di Indonesia. Nakal juga ya mereka ini ya. Mereka berbisnis di kita selalu pakai, mereka punya produk dan jasa, namun ternyata mereka balas bayar pajak. Ini adalah beberapa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini kita lihat tadi informasi sebelumnya akan ada sinergi antara Kementerian Keuangan dan kita lihat juga ada OJK, kemudian ada BI yang akan bekerja sama karena memang mereka akan memburu pajak perusahaan teknologi. Kita lihat Google dan Yahoo. Google dan Yahoo sendiri merupakan dua perusahaan yang memiliki bentuk usaha tetap dan mereka sudah terdaftar. Mereka memiliki NPWP, artinya mereka memang wajib membayar pajak. Ada Google Indonesia dan Yahoo Indonesia. Namun ternyata tidak cukup dengan hal tersebut. Dengan hanya bentuk usaha tetap saja atau BUT, artinya yang bisa diambil ataupun diburu dari mereka hanya PPh pegawai. Jadi pegawai Google Indonesia dan Yahoo Indonesia memang membayar pajak. Kemudian juga pajak kita lihat PPN komisi juga bisa. Namun karena mereka tampaknya tidak berbisnis dan mengembalikan uang bisnis mereka di Indonesia, sehingga menjadi mustahil untuk pemerintah untuk memburu PPh badan ataupun pajak penghasilan badan, jadi berupa perusahaan sebesar ini dan juga PPN jasa. Jadi dua item ini menjadi mustahil untuk diburu ketika mereka hanya berbisnis meskipun memiliki NPWP, namun yang bisa diburu hanya PPh pegawai dan PPN komisi, tidak untuk PPN jasa dan juga badan. Selanjutnya kita lihat ini masih dari perusahaan tersebut. Ini adalah Facebook. Ini adalah Facebook Singapura. Kemudian kita lihat Twitter Asia Pasifik. Yang keduanya bermarkas di Singapura. Ini lebih buruk lagi. Jadi mereka tidak memiliki bentuk BUT ataupun bentuk usaha tetap. Jadi mereka tidak terdaftar di Indonesia. Namun mereka berbisnis dengan begitu gampang, dengan begitu luas di Indonesia. Yang bisa diburu dari mereka bila bentuknya hingga saat ini masih tidak dalam BUT, mereka hanya bisa PPh pegawai saja. Hanya pegawai Twitter, kemudian Facebook yang bisa diburu oleh pemerintah. Namun, lagi-lagi tidak bisa memburu di sini. PPh badan, PPN jasa, dan kemudian juga ada PPN komisi. Jadi tiga hal yang lost dari pemerintah Indonesia untuk mencari penerimaan negara dari keberadaan mereka. Padahal bisnis mereka begitu baik di negara Asia, apalagi di Indonesia. Harusnya mereka bisa lebih adil ketika mereka mengikuti apa yang seharusnya peraturan pajak yang ada di negara di mana mereka berbisnis. Ini kita akan menjadi salah satu ironi karena pendapatan perusahaan-perusahaan teknologi tersebut saya akan ulas begitu besar. Kita lihat pada tahun 2015 misalnya Google menjadi yang tertinggi. Ini Google pada tahun 2014 datanya terakhir.
Kita lihat ini mencapai angka yang cukup besar adalah 66 miliar dolar Amerika. Dan kita lihat ini adalah angka yang sangat fantastis. Ini pendapatan, kita belum berbicara laba bersih, kemudian dipotong beberapa kewajiban. Namun ini angka yang paling besar dan merupakan sebuah perusahaan dengan market cap terbesar di dunia. Selanjutnya kita lihat adalah Facebook dengan 5,8 ataupun 5,8 miliar dolar Amerika, dan ini memang pergerakan saham keduanya masing-masing berkompetisi dan selama setahun terakhir bergerak naik 38%, menunjukkan penetrasi bisnis mereka ke negara-negara seluruh dunia justru mengalami pertumbuhan di tengah ekonomi yang melambat di seluruh dunia. Lalu kita lihat Twitter memang tidak terlalu baik, kinerja sahamnya juga mengalami koreksi sekitar 67% selama 1 tahun terakhir, namun pendapatannya tetap mengalami pertumbuhan 710 juta dolar Amerika, which is mereka punya uang, mereka bisa membayar pajak. Kita lebih spesifik ke Indonesia kalau mereka mau. Jadi persoalannya adalah willingness yang harus mereka tumbuhkan agar mau membayar pajak di Indonesia. Selanjutnya kita ke sini. Apakah memang Indonesia menjadi satu-satunya negara yang tampaknya saat ini sudah mulai membuka mata, mulai akan memburu potensi-potensi penerimaan pajak? Ternyata tidak. Nama-nama besar tadi, termasuk ada beberapa negara lain, memang sudah pernah juga mengalami persoalan di negara-negara yang akan saya sebutkan. Salah satunya adalah di Inggris. Di Inggris sendiri memang mengalami persoalan karena mereka memang mencurangi pembayaran pajak di negara, dan Komisi Uni Eropa tampaknya kita lihat melakukan sebuah pengetatan utamanya untuk seperti Facebook, kemudian Google, dan ada lagi mungkin tempat biasa Anda nongkrong yaitu Starbucks, kemudian juga Amazon.com, mungkin tidak terlalu familiar di Indonesia. Namun 3 yang ini juga ternyata memiliki masalah di Inggris dan kemudian mencoba diselesaikan dengan masuk ke ranah pengadilan, dan kemudian akhirnya Google setuju untuk membayar pajak sesuai yang dibutuhkan oleh pemerintah. Dan kita lihat hal ini tampaknya menjadi salah satu kaca ataupun refleksi yang menarik. Menikmati berbisnis di Indonesia, pasar terbesar di Asia Tenggara, keempat populasi terbesar di dunia, apapun bisa dijual di sini. Mestinya korporasi asing sedikit tahu diri. Just be fair, janganlah malas-malasan bayar pajak, dan untuk pemerintah, segeralah melangkah taktis karena ada potensi pajak dalam jumlah fantastis yang mestinya segera ditarik kembali ke dalam negeri.